Kelompok 3, kakak mulai dari kelompok 3, setelah itu kelompok 1. Kelompok 3 siapa? Saya, Pak. Siapa namamu, Dek? Fatima ya. Fatima, kok kasih nyala kamera ya, Dek ya? Eh, eh. Coba mana mukamu seperti apakah? Atau kok di tempat yang baik atau tidak, Dek? Mana kau buka merah, habis itu baru kau padam. Mana Fatima? Dia hilang. Mana Fatimanya? Sabar, Pak, sabar. Kamera saya error. Oh, aduh. Oke, sudah. Oke, Dek. Ya, oh, sudah padam, Dek. Ya, ya. Oke. Siap toh, Dek, toh? Oke. Kakak screen dulu. Mana sini? Ini sudah kelihatan ini, Kak? Sudah kelihatan ini kakak punya laptop. Kakak pakai laptop, kalian pakai HP toh? Ini sudah kelihatan tampilan laptop. Sudah kelihatan Bapak. Oh, oke. Sabar. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 penjahit toh? Pak, benar. Oke, sabar ya. Sabar, Dek ya. Kakak PDF-kan dulu sudah, supaya kadang kakak coret-coret itu biar tidak di kelompok 3 penjahit. Kalian sudah bisa jahit baju? Kalian ini, kelompok ini. Siapa nih? Ini ketuanya Arafli. Arafli mana? Iya, Pak, nggak tahu. Teman-teman yang lain juga nggak tahu. Oke, tapi dia kemarin hadir. Hadir, Pak. Oke. Saya ini ya. Dari sekian nama ini yang tidak hadir siapa waktu itu? Fatima. Kayaknya hadir semua sih, Pak. Oke, Fatima yang presentasi ya. Oke, Fatima silakan. Kau punya ini cuma 5 menit, Fatima silakan. Nanti kakak yang apa istilahnya turun. Kalau kau bilang ini next ya. Oke, silakan Fatima. Baik, selamat siang ya. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Saya dari kelompok 3 mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang jasa penjahit pakaian. Next atau? Iya, next Pak. Oke. Wih, saya jadi anak buahmu ya Fatima ya. Oke, silakan Bu. Silakan Bu. Untuk hasil wawancara yang telah kami wawancarakan dari 2 usaha ini, pertama ada aspek ekonomi dari usaha satu yang bernama Toko Penjahit Emerald. Jadi Toko Penjahit Emerald ini sedang dalam proses membuat surat izin usaha dari pemerintah perdagangan karena Toko Penjahit Emerald tersebut baru saja dibuka dalam 2 bulan terakhir. Dan untuk tempat usaha toko penjahitnya sangat strategis karena di pinggir jalan, mudah dijangkau pelanggan dan sudah dikenal orang banyak. Toko penjahit Emerald sendiri pun memiliki usaha Ibu Ara sendiri bersama suami. Sedangkan untuk usaha toko penjahit The King, usaha ini sudah memiliki izin resmi dari pemerintah yang menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi bisnis, lokasi usaha yang strategis di pinggir jalan, memudahkan akses pelanggan, dan meningkatkan visibilitas. Usaha ini bersifat keluarga, dikelola oleh Bapak Icang dan istrinya yang dapat memperkuat stabilitas bisnis. Baik, yang kedua tentang aspek pasar dan pemasaran. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari keduanya, yang pertama, Toko Penjahit Emerald sendiri tidak memiliki strategi khusus untuk menarik pelanggan. Ibu Ara hanya menunggu pelanggan yang langsung datang ke tokonya untuk menjahit. Target pasarnya biasa berupa masyarakat umum seperti ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan pelajar. Dan untuk usaha penjahit The King, tidak ada strategi pemasaran khusus.
hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke toko. Target pasar cukup luas, mencakup ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan pelajar. Potensi bisnis dapat ditingkatkan dengan strategi pemasaran digital atau promosi yang lebih aktif, misalnya melalui media sosial. Oke, lanjut ya. Ya. Selanjutnya, Ini deh, aspek ekonomi aja langsung. aspek sosial ekonomi dalam usaha toko penjahit Emerald. Dalam faktor ekonomi untuk mendapatkan bahan baku atau peralatan, alhamdulillah Ibu Ara tidak pernah mengalami kesulitan atau kendala dalam ekonomi untuk mendapatkan peralatan maupun bahan baku, karena bahan baku khususnya kain untuk yang digunakan dalam menjahit sangat mudah didapatkan di toko kain atau toko butik di Jayapura. Kualitas dan harganya pun sangat terjangkau. Sedangkan Bapak Icang mengalami kendala dalam mendapatkan bahan baku, terutama kain yang banyak didatangkan dari Makassar dengan harga cukup tinggi. Kadang mendapatkan pasokan kain dari toko-toko lokal Jayapura yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pasokan. Oke. Baru ya, Dek. Uji, namanya tuh uji beda. Uji beda ya. Oke. Lanjut deh. Terakhir, ini apa ya? Aspek ekonomi. Ya, selanjutnya untuk tetapi ada saat di mana Ibu Ara mengharuskan pembelian kain dari luar kota, seperti ketika mendapatkan orderan dari pelanggan dalam jumlah banyak. Dan untuk membuka lapangan kerja dalam usaha penjahit Emerald, Ibu Ara sendiri belum menerima karyawan untuk dipekerjakan. Karena toko jahit Ibu Ara baru saja dijalankan dan masih dihandle Ibu Ara sendiri juga suaminya. Tetapi ketika mendapatkan orderan yang cukup banyak dalam deadline yang dekat, sesuai permintaan pelanggan, Ibu Ara dan suami meminta tolong kepada kerabat terdekat atau orang yang dikenal dan mempunyai skill dalam menjahit untuk membantu mereka dalam menyelesaikan orderan tersebut dengan memberikan upah lebih kepada mereka. Jadi meskipun belum membuka lapangan kerja, usaha Ibu Ara tetap memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan untuk toko penjahit The King, usaha ini memberikan manfaat sosial dengan membuka peluang kerja bagi karyawan tambahan saat pesanan meningkat, sehingga berkontribusi para perekonomian lokal. Oke. Terakhir deh. Ini yang mana The King? Namanya tadi The King sama Emerald. Emerald yang mana deh? Yang ini yang Emerald. Foto pertama usaha penjahit pakaian Emerald, yang kedua The King. Oh iya, oke. Ini kalian ada. Oh, ini ketua kelasnya kah? Yang ini apa yang ini? Itu Arafi Ketua yang kelompok. di tengah, Pak. Yang di tengah, Oh, yang Arafi. Oh iya. Kamu yang mana? Yang ini? Pakai jilbab, Pak. Yang Iya. ini? Enggak, Pak, itu. Oh, ini penjahitnya. Oke. Iya, itu pemiliknya. Oh, oke. Ini konsumennya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Oke. Berikutnya kelompok 1. Siapa kelompok 1? Saya Pak Priscila, perwakilan. Oh iya, sabar ya, Dek ya. Ya. Kita save ini dulu. Biar kakak bisa ini coret-coret tuh. Oke, Priscila. Mewakili teman-teman. Oke, ini kok ketuanya ada ya, kok sendiri ya? Ya. Kita ini orang apa ya? Ambon, bukan. Ambon, Pak. Oh ya, ini semua aktif deh. Febrian ada ke tidak? Febrian, Mailan, Jihan, Teresia ada tidak sekarang? Yang tercatat di sini tuh yang turun lapangan, Pak. Yang lain itu kami nggak catat langsung di dalam PPT namanya. Maksudnya gimana? Jadi nama-nama di itu yang ikut turun lapangan, Pak. Sedangkan kan kami ada beberapa orang yang tidak ikut. Jadi kami catat yang ikut aja, Pak. Oh ya kan yang tugas yang ada kan kelompok yang kakak bagi. Iya. Terus adek cuma tulis yang ikut ini. Oh ya, maksudnya biar kakak tahu toh. Ya.
Oke. Sabar ya, Dek. Siapa namanya tadi adiknya? Fatima kalau yang ini sama kah? Yang turun. Beda dengan daftar nama yang Kakak kirim? Hal yang sama kah, Fatima? Sama, tapi ada beberapa yang nggak ikut sih, Pak. Oke, berarti nama yang di sini turun lapangan. Ya toh? Oke, tidak semua. Dari nama ini yang tidak turun siapa? Soalnya sih kalau orang-orangnya, Pak. Walah, Jessica Griapon, Ruth. Tadi ada Jessica Griapon, kok ikut atau tidak? Turun. Tadi kok ada. Ya, itu dia ikut. Sama Ikut, Ruth juga Bapak. ikut. Ruth Gracela, Repasi, Ikut. Ruth ikut juga Bapak. Antonia, Antonia juga ikut Bapak. Melkilenus, sama Ruben. Kalau Ruben ikut Bapak. Kalau Melkinus. Melkinus kurang tahu Bapak. Berarti yang tidak ikut Melkilenus, Bapak. Oke, sip. Oke. Priscila, ayo. Priscila ini semua nama Febrian, Mailan, Jihan, Teresa ikut toh? Iya, Pak. Oke, berarti kakak patokan daftar nama yang kakak kirim kalau misalnya ada 7, di sini 5, berarti yang 2 nama itu sebenarnya tidak ini kerjaan. Oke. Silakan Priscila. Terima kasih teman-teman dan Bapak atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kelompok 1 tentang pedagang kios yang dimana kami mengambil lokasi di Kota Raja, Cigobong, Jalan Perkutut. Oke, langsung ke sini ya. Oke. Ya, Bapak. Terbaca ini atau kakak kasih besar sedikit? Terbaca? Kasih, Pak. Oke. Kebaca? Ya. Besarin dikit? Udah, Pak. Atau? Oh, oke. Silakan. Oke. Jadi di sini tuh ada 3 aspek yang akan saya jelaskan. Di sini tuh secara singkat saja. Yang pertama dari aspek hukum, nama usaha kios yang pertama yaitu Kios Janet. Di sini Kios Janet memiliki surat izin penjualan yang dimana kios ini berdiri sendiri di tanah milik pribadi. Surat izin tersebut berasal dari RT RW setempat. Dibandingkan dengan usaha yang kedua, Kios Arisel, Kios Arisel tidak memiliki surat izin karena tempat yang digunakan bukan milik pribadi. Tempat tersebut disewakan per tahun sebagai tempat untuk membuka usaha. Jadi bisa dibilang kios tersebut, Arisel ini kios yang masih belum legal. Oke. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Dalam di usaha kios 1, yaitu Kios Janet, di sini untung ruginya Kios Janet ini dihitung dari per tahun, yang dimana dikatakan bahwa kios tersebut mengalami keuntungan, sehingga sampai tahun 2025, Kios Janet masih tetap ada. Pemilihan lokasinya juga menjadi salah satu bentuk keuntungan dari Kios Janet tersebut. Dan untuk pemasaran, Kios Janet bergabung dengan komunitas Sempurna untuk mendukung Kios Janet. Dibandingkan dengan kios Arisel, di sini untung dan ruginya dihitung per tahun. Kios Arisel juga mengalami keuntungan yang cukup untuk usaha itunya sendiri. Sama dengan Kios Janet, Kios Arisel juga memiliki tempat yang strategis dan juga dapat dijangkau banyak orang. Dalam pemasaran yang dilakukan, sebenarnya Kios Arisel tidak melakukan pemasaran atau promosi-promosi lainnya. Jadi bisa dibilang pemasaran dari Kios Arisel ini tidak ada. Lalu lanjut pada aspek sosial dan ekonomi, Kios Janet mengalami keuntungan sehingga untuk membiayai keluarga sangatlah cukup. Bahkan Kios Janet memiliki karyawan yang dimana diperkerjakan dan juga mendapatkan upah. Jadi bisa dikatakan Kios Janet dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pemilik usaha dan juga menggaji karyawan. Jadi dari aspek sosial dan ekonomi, Kios Janet ini memberikan aspek sosial kepada karyawan meski mungkin masih terbatas, tetapi karyawan-karyawan di situ sudah mendapatkan aspek sosial dari Kios Janet tersebut. Yang kedua dari Kios Arisel. Dibandingkan dari kios
Kios Janet, Kios Arisel juga mengakui bahwa hasil dari usaha dapat membiayai kehidupan sehari-hari keluarga, dan juga Kios Janet memiliki beberapa karyawan untuk mengganti ketika menjaga kios tersebut. Jadi Kios Arisel juga cukup untuk membayar gaji karyawan dan membiayai hidup masing-masing keluarganya. Lalu di sini ada foto kunjungan, Pak, boleh ke bawah? Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Silakan, Ibu. Oke, di sini ada foto kunjungan yang di mana foto pertama itu kunjungan unit usaha Kios Janet. Di sini kami juga membuat kuesioner agar sesuai dengan jawaban isi laporan kami di atas, dan juga kami meminta persetujuan agar kami dapat mempresentasikan hasil wawancara dari kios tersebut. Dan yang foto kedua sama, kami juga menggunakan kuesioner penelitian. Jadi di sini kami berfoto berkunjung di kios Arisel dan juga kios Janet bersama pemiliknya. Terima kasih, Pak, dan teman-teman. Oke, terima kasih, Adek. Ini kenapa mukanya ini setengah ini? Itu karena yang foto itu rekan terakhir, Pak. Jadi dia fotonya nggak sama. Oke. Ya, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini pemilik kah? Yang itu Bukan, Pak, Om itu pemilik, Pak. Hah? Yang pemilik yang kios pemilik yang mana? itu yang cewek itu yang penjaga, Pak. Pemiliknya nggak mau difoto. Jadi kami menganggap privasi. Jadi ya udah kami foto sama karyawan. Oh, habis ini kayaknya nih muka-muka pedagang. Kalau yang ini Bapak ini atau yang sebelah, yang ini? Oh, yang itu baju orang yang biru. mau ikut foto dengan kita, Pak. Oh, Pas kita ya. lagi ini. Ya. masyarakat sekitar. Lengkap ya itu, Pak. Oh, ya. Memang ini Pemiliknya baju biru. Ini pedagang betul. Tapi ini mufo sekali orang ini nih. Coba satu sehari ini. Lagi mabuk, Pak. Walah. Jadi dia ikut foto aja. Jadi kita nggak bisa mau Ini berkomentar. tidak ini dengan ini tidak ikutan ini toh? Tidak. Tidak, Bapak. Oke, tidak ada ya. Kalau ada juga boleh gitu. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Habis ini satu sudah kelompok 4 dulu baru 2. Tapi sebelumnya kakak ini dulu, ini ada yang masuk kayaknya. Maksudnya join. Oh, ini. Mana mereka? Gimana nih? Mana ya? Sudah ini. Oke lah, oke aja. Oke. Nah, itu masuk. Jigi Balom. Oke, yang berikutnya 3 sudah. 4 dulu. 4 ada? 4 siapa nanti? Ada, Pak, saya Dewi. Dewi, oke. Habis itu 2 ya? Habis itu kelompok 2. Oh, sekaligus sudah ya, save dulu. Oke, ini kan kena. Siapa lagi nih? Ini kalau kakak pindah begini, yang kentara di layar HP, PowerPoint tadi atau kakak punya ini, Google Meet? Google Meet. Oh iya, itu ya makanya kalau pas kakak ini ada yang masuk agak setengah mati untuk mau terima toh. Kalau tidak nanti muncul ini. Ini teteruga lagi dong datang dari mana nih? Oke, kelompok 4. Siapa? Saya Dewi. Dewi, mana Dewi? Oh, Dewi yang ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Nabila mana? Baik. Nabilanya belum masuk sih, Pak. Izin Oh, Bapak, Nabila dia sakit, Bapak izin. Bulan puasa kenapa harus sakit? Oke, ini kenapa nih? Ini Rifki mana? Rifki hadir tidak sama Rendra?
Kurang tahu ya Pak, karena kita sudah membuat grup tapi mereka tidak ada join ya sepertinya, karena kita ada Oke. sempat mau wawancara tidak ada respon sama sekali, berarti mereka tidak ada join di grup. Oke. Tapi Nabila, Silda, Yolanda, Yohanes, Dewi, ini ya, Victor ikut ya? Iya, Aktif. ikut Pak. Oke. Oke, silakan. Dewi, ayo. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan mewakili kelompok saya, kelompok 4, yang mewawancarai salon atau tata rias. Di sini kami mewawancarai, Pak bisa turun ke bawah. Oke. Di sini kami mewawancarai makeup MUA yang pertama, makeup by Puput, yang kedua Yunita makeup dan bridal. Di sini kami punya aspek hukum. Dalam kebetulan sekali dalam kedua usaha ini mereka belum memiliki surat izin resmi usaha. Jadi penyebabnya berbeda-beda. Di dalam makeup by Puput ini dia lebih melayani panggilan makeup, kayak dipanggil gitu. Dia punya tempat usaha itu baru Pak, jadi belum punya surat izin. Oke. Terus yang Yunita ini dia pindah-pindah lokasi usaha, jadi dia sangat menyulitkan untuk membuat proses surat izin tuh sangat sulit, jadi dia belum punya. Oke. Dalam aspek pasar dan pemasaran, makeup by Puput ini dia menggunakan sistem booking dengan pembayaran DP untuk kepastian order. Yang kedua, biaya transportasi dibebankan oleh pelanggan. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial terutama Instagram sebagai sarana promosi utamanya. Untuk Sarira Yunita Makeup di sini mereka menargetkan pelanggan wanita khususnya pengantin. Mereka lebih mendahului makeup pengantin daripada makeup yang kayak makeup acara, party dan segalanya. Di sini dia selain jasa rias, dia juga punya tempat menyewa gaun dan perhiasan pengantin. Yang ketiga, promosinya dilakukan melalui jaringan rekan MUA lainnya. Oke. Dalam aspek sosial dan ekonomi, kedua usaha ini memberikan pendapatan yang baik bagi pemiliknya. Yang kedua, tidak memiliki karyawan tetap, melainkan menggunakan tenaga freelance yang mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, sistem kerja fleksibel, memastikan efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Oke. Yang ini sama? Ya, sama Pak. Mereka sama, tidak mempunyai freelance, ya. karyawan. Iya. Oke. Yang untuk di bawah ada dokumentasinya. Di sini kebetulan kami punya waktu bertabrakan Pak. Jadi saya dengan teman saya John Afar ini wawancara sendiri dan mereka sendiri begitu Pak. Oh, bagi tugas. Iya, bagi tugas. Mantap, bagus. Boleh. Oh, ini ininya ya, apa? Ya, ini Pak, sertifikat. Apa? Sertifikatnya. Sertifikat dia udah apa ya, kayak MUA gitu, sudah ahlinya. Ya. Jadi dia punya sertifikatnya. Oke. Ini tidak dibonding ini. Oke, mantap. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saya Pak, Victor hadir. Oke. Oke, terima kasih Adik ya. Iya Pak. Terakhir kelompok 2 yuk. Kelompok 2 siapa? Saya Bapak. Siapa? Hanifah Bapak. Oh, Hanifah. Oke. Hanifah ini semua tidak ikut ini ya. Kenapa mereka ini? Tidak ada di dalam grup. Mereka tidak bergabung sama sekali. Belum komunikasi ya. Oke. Ya, Bapak. Silakan Hanifah. Baik, perkenalkan saya Hanifah Dia. Jadi saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan UMKM Pinang di Pasar Yoteva. Oke. Ini Hanifah kok di Sentani toh? Iya, Rumahmu? Bapak. Oh, berarti. Iya, Bapak. Oh, teman-teman semua di AB kah? Bukannya di AB. Kita ketemu di tengah-tengah, Bapak. Soalnya ada yang dari Jayapura juga. Jadi kita pilih Yoteva. Oke. Silakan. Jadi di sini kami bertemu pada Ibu Nia dan juga Mama Maria. Untuk aspek hukum
dari penjualan Ibu Nia tidak memiliki surat izin usaha karena tempat untuk berjualan bukan milik pribadi. Ibu Nia berjualan di pasar dan tempat untuk berjualan merupakan tempat yang disewa. Kalau untuk izin dari Mama Maria sendiri tidak mengetahui apakah usaha tersebut sudah memiliki usaha atau belum, karena usaha tersebut waktu itu dia hanya menjaga milik iparnya. Kemudian dari aspek pasar dan pemasaran, untuk unit 1, penjualan Pinang Ibu Nia sangat menguntungkan karena tempat jualan Ibu Nia strategis yang sangat mudah ditemukan oleh pembeli karena tepat berada di pintu masuk pasar. Sedangkan menurut Mama Maria, penjualannya menguntungkan dikarenakan pinang merupakan buah yang diminati oleh orang Papua dan pinang merupakan makanan khas masyarakat Indonesia dari bagian timur. Untuk aspek sosial dan ekonomi, menurut Ibu Nia, dari hasil penjualan yang menguntungkan, Ibu Nia mampu menopang kebutuhan kehidupan sehari-harinya karena beliau adalah perantau. Jadi menurut beliau sangat-sangat menguntungkan. Sedangkan dari sisi sosial ekonomi Ibu Maria, Mama Maria, keuntungan hasil penjualan pinang Mama Maria sangat mampu menopang kehidupan Mama Maria dan keluarga. Bahkan Mama Maria mampu menyalahkan kelima anaknya dan adik-adiknya sampai di perguruan tinggi. Oke. Sudah? Lanjut. Ini. Jadi ini adalah foto dokumentasi dari usaha Ibu Nia dan Mama Maria. Ini Ibu Nia yang mana, yang ini ya? Ya, di dalam dia iya. Oke. Terus yang ini apa? Tukang panjat pinang ini? Bukan Bapak, itu Oke. Oke, yang ini Mama Maria, yang ini. Iya, Bapak. Ya, Mama Maria. Iya. Oke. Yang ini Yusuf. Oke, terima kasih. Sudah? Sudah, baik. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Adik. Terima kasih ya, mantap. Begitu. Oke. Kakak coba ini ya, kembali dari kelompok 1 mengenai ini pedagang kios rata-rata tidak punya tidak punya izin, tidak punya izin. Izin pemerintah, Pak. Tapi kalau dari RT setempat ada, Pak, kalau kios Janet. Surat izin. Iya, betul. Namun izin dari aspek hukum ini, izin dari aspek hukum itu legalitasnya ada di Dinas apa? Perindakop, ya kan? Perindakop. Namun kita tidak lihat, itu yang kemarin kakak pernah bilang bahwa macam kita punya usaha ayam, kalau kita mau evaluasi, padahal ayamnya baru 10 ekor, kita datang kok punya izin di mana? Kan agak secara manusiawi kurang layak juga, toh. Nah, namun kalau misalnya ayamnya sudah 70.000 ekor, nah itu layak itu, ya kan? Kita tanya izinnya, karena apa? Kalau macam ayam, kotoran ayam itu kan mencemari lingkungan kan? Bau kan? Nah, kalau ada pencemaran lingkungan, maka Kota Jayapura itu pasti dia butuh uang gitu. Ya kan? Kan dalilnya begini. Kita tarik konsekuensi dari izin adalah pajak. Pajak atau tidak retribusi. Iya toh? Nah, kalau ada kebutuhan publik mengenai lingkungan apa dan lain-lain, maka harusnya normatifnya uang penarikan pajak itu yang dikasih. Namun secara praktis apakah itu terjadi atau tidak, ya terserah. Kita kan bukan pemerintah ya. Namun secara normatif kita orang anak kuliah, kita dosen, kita bisa berargumentasi begitu ya. Nah itu. Namun memang izinnya ada tapi dari RT. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dari evaluasi proyek, misalnya proyek-proyek besar, berarti izinnya harus dari pemerintah, ya kan? Izin pemerintah. Walaupun RT juga pemerintah, tapi kewenangan itu beda, toh. RT dengan wali kota sama-sama itu ya.
Pemerintah bekerja atas nama pemerintah, tapi kewenangan melekat untuk mengeluarkan izin adalah wali kota. Nah, wali kota memiliki bantuan itu. Siapa? Kepala-kepala dinas, salah satunya Dinas Perindakop. Nah, kepala dinas dengan kewenangan delegasi memberikan kewenangannya sedikit untuk kepala dinas Perindakop untuk mengeluarkan izin-izin usaha. Ya kan? Biasanya situ siup, situ dan siup, dan lain-lain. Namun dalam konteks ini tidak jadi masalah, kita bukan menilai, yang penting adik-adik dapat pemahaman gitu ya. Nah, oke. Yang berikutnya itu yang kedua, itu yang paling penting ya. Nah, di sini rata-rata itu kalau kakak lihat ya, nah misalnya, sabar yang itu, sabar lokasi. Yang kedua tadi ada izinnya, surat izin usaha tidak memiliki, oh iya karena memang di pasar atau di pasar itu banyak hal. Biasanya izinnya itu dalam bentuk sama. Kita bisa katakan misalnya begini, saya punya, kan di pasar itu sama kayak begitu tuh. Saya punya tempat, macam saya bayar sewa area di situ. Tiap bulan kan saya bayar retribusi itu. Nah, saya punya misalnya 1 meter kali 1 meter, Ibu kok ini sudah pakai seperti itu atau tidak secara sosial begitu. Silahkan kalian jualan di situ saja tanpa harus ada. Namun kan seperti tadi skalanya kan kecil. Intinya begini, aspek hukum ini bukan dia akan berkaitan dengan begini, kepatuhan. Kepatuhan itu tidak bisa ditoleransi secara sosial begitu tadi. Itu kalau kita lihat dari kacamata hukum. Tapi kalau kita orang ekonomi tidak bisa. Harus ada dari sisi sosial begitu ya. Kan macam dia jualan kan dia tidak terlalu mencemari lingkungan. Sehingga bisa ditoleransi tidak adanya usaha izin. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Tapi kalau orang hukum tidak. Kalau misalnya hukum bilang tidak, ya harusnya tidak. Gitu. Kalau macam kita toleransi terhadap ini, maka kita dianggap membenarkan hal yang curang. Gitu. Nah, ini sama rata-rata ya. Nah, kakak bisa garis bawahi di sini bahwa saya suka ada manfaat ekonomi tadi. Manfaat ekonomi bahwa bukti bahwa beberapa hal ini berdampak kepada pendapatan rupiah. Nah, selain itu dari semua ini 4 kelompok ini, hal yang paling penting adalah dampak sosial itu. Dampak sosial. Dampak sosial itu seperti tadi ya. Satu manusia dia bisa berdampak macam MLM begitu ya, tapi tidak dalam artian riba begitu. Tapi satu manusia dia bisa membentuk sesuatu hal-hal yang lain. Ada satu manusia lagi di sini. Mungkin manusia ini awalnya dia hanya anak kompleks yang misalnya anak maksudnya apa ya, macam Aibon begitu, tapi dengan adanya kios kecil, walaupun dia tanpa izin pemerintah, tapi dia bisa mempekerjakan satu orang manusia ini dan menjadikan dia manusia. Itu sebenarnya sudut pandang dari sosial. Nah, dari ekonomi, dia akan ke ekonomi dulu, baru dia akan ke sosial. Itu kayak tadi, ya, contohnya yang banyak hal, tapi ada statement di mana tadi, Pinang ya, Pinang mana Pinang? Ini ya. Ini penjahit. Berapa tadi ya? Oh ini. Nah, ada statement ini hal yang, tapi ini case ya. Ya, apa dia mampu kalau 5 anak dan adik-adiknya sampai ke perguruan tinggi. Tapi secara kuantitatif kita tidak bisa klaim begini. Kita berhipotesa begini. Misalnya saya berhipotesa, saya sebagai dosen ada temuan lapangan begini, terus saya membuat teori sendiri bahwa jika kamu menjadi penjual pinang, maka kamu akan sukses. Ini juga dalil yang salah. Kita tidak bisa serta-merta bahwa penjual pinang dapat membuat sekolah anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga statement penting terkait kita lihat aspek ekonomi. Jadi, adik-adik harus bedakan aspek ekonomi itu ya, aspek ekonomi dengan sosial. Yang kayak tadi, aspek ekonomi bisa ke sosial itu kayak tadi, dia harus
dimediasi ya, dimediasi oleh rupiah dulu itu. Ya. Misalnya contoh begini, dia akan dianggap loyal, macam misalnya ada keluarga atau apa butuh keluarga masuk rumah sakit atau apa. Hal pertama bahwa bantuan dana, gitu, bantuan dana. Kalau dulu, mungkin saya masih kecil, orang tua dulu, kita tanpa uang juga, kita datang untuk hadir saja, kita sudah dianggap baik. Tapi sekarang ada beberapa kondisi bahwa kita kehadiran fisik ada, terus uang juga ada. Nah, sehingga ada kalkulasi seperti ini, ya, bahwa secara ekonomi kita dapat uang dulu, ya, dapat rupiah dulu dari usaha kita, baru kita bisa berdampak ke orang lain, gitu, ke sosial begitu. Nah, ini bisa jadi dari temuan tadi ya. Nah, ini bisa ada dua kondisi bahwa unit usaha tadi dia langsung ke sosial, tapi yang kedua dia melalui ekonomi dulu. Nah, ini adik-adik bisa bedakan paradigmanya ya, bahwa dari ekonomi ke sosial itu bisa ada perantara-perantara begitu. Macam tadi misalnya dia langsung memperkerjakan, bahwa itu atas motivasi ekonomi itu ya. Kita tidak bisa serta-merta, misalnya saya punya usaha boi, bikin kios kecil gitu kan, terus saya suruh kerja ini dua orang kerja, kok bantu ya, yang ini nanti yang satu nanti kau jaga malam, terus yang ini nanti kau jaga siang ya. Bukan berarti saya mengklaim saya berjiwa sosial, enggak ini ya, enggak. Karena apa? Bisa jadi saya membutuhkan tenaga kerja. Alasan saya apa? Alasan saya motivasi ekonomi. Kalau kios saya tidak jalan, tidak buka, maka ekonomi saya turun. Nah, alasan tenaga kerja kan. Nah, hal yang sama di sini, yang dua orang ini juga sama. Dengan alasan tenaga kerja, iya kan? Dengan alasan tenaga kerja. Tapi yang ini minta permintaan berarti kan, hukum permintaan dia. Tapi saya adalah hukum penawaran. Walaupun sama-sama bicara tenaga kerja, ini motivasinya ekonomi. Saya membutuhkan tenaga kerja, tapi di lain sisi ada dua orang yang mungkin di kompleks tidak ada pekerjaan. Saya mempekerjakan mereka, tapi motivasi saya itu adalah ekonomi. Ya. Saya akan kasih kau upah. Gitu. Nah, mereka juga butuh kerjaan ini. Akhirnya mereka ada permintaan dua orang. Nah, kebetulan saya juga butuh dua orang. Nah, misalnya ada dua permintaan, terus yang saya butuh satu, berarti satunya kan nganggur. Kan? Nah, ini konsep kecil dalam kita bicara peranan tenaga kerja di dalam struktur ekonomi. Jadi bisa jadi tidak imbang itu ya, tidak imbang penawaran. Kan kurva penawaran tenaga kerja dengan kurva permintaan tenaga kerja. Waktu dia tidak imbang, inilah yang memunculkan masalah sosial tadi. Masalah sosial ini. Ya. Nah, ini ada keterkaitan seperti itu. Yang terakhir adalah tadi ya, yang tadi bahwa faktor lokasi itu penting, betul tidak itu tadi dari semua tadi, dari jasa ya kan, dari kios tadi ungkapannya faktor lokasi, terus penjual pinang tadi karena ini pintu masuk pasar Yotefa ya kan, ini kan ke pantai sana, dermaga ya kan, ini jembatan. Nah, kalau dia berada di sekitaran sini, ini kan orang lalu lalang ini, jadi otomatis orang lihat. Nah, ini faktor lokasi tadi, kios juga sama ya. Nah, itu, dan yang berikutnya adalah faktor teknologi ya, faktor teknologi. Jadi kalau dari kakak menyimati ini bahwa faktor yang paling penting adalah lokasi ya, lokasi dan teknologi. Nah, teori lokasi ini ada tapi di regional gitu. Regional. Ada namanya teori lokasi itu yang kakak tadi bilang ya. Penentuan tempat lokasi. Sorry yang ini ya. Nah, teknologi ini banyak tadi ya. Teknologi ini banyak. Tadi mengenai dia pakai Instagram. Ya, sosialisasi di situ. Artinya apa? Begitu teman-temannya. Adik-adik semua.
Sekarang kan isu disrupsi teknologi itu kan, akhirnya muncul namanya istilah banyak-banyak itu digital marketing dan lain-lain lah. Artinya apa di kita dalam ilmu ekonomi? Konsep ilmu ekonomi itu kan ada produksi. Nah, sebelahnya ini adalah konsumen. Nah, dulu konsep dulu adalah ini ya. Sorry. Ini distribusi, ya kan? Iya, toh. Distribusi itu siapa? Kalau uang berarti bank itu. Bank, koperasi, dan lain-lain. Tapi kalau barang bisa jadi kayak pasar Yoteva, itu fungsi distribusi itu, ya. Fungsi distribusi. Nah, sekarang beda. Sekarang diganti oleh tadi itu. Ada Lazada, mungkin tadi ada beberapa medsos mengembangkan itu, TikTok dan lain-lain, Facebook. Jadi ada pergantian peran dari pasar konvensional ke pasar digital. Nah, kita orang ekonomi tidak boleh melihat ini sebagai begini. Kita tidak boleh melihat ini sebagai dinamika pasar. Enggak, itu salah ya. Walaupun kita sama-sama ujungnya bicara pasar. Karena perubahan dari konvensional ke era digital marketing ini bukan kita melihat dari bahwa apa market share itu ya. Kita tidak lihat dari market share-nya. Itu adalah ranah manajemen itu. Nah, ini harus paradigma ini harus pentingnya adik-adik. Dari dalam artian bahwa bahasa anak ilmu ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau istilah pasar itu menurut pribadi hemat kakak bahwa itu istilah manajemen. Kenapa istilah manajemen? Karena begini, distribusi itu ada peran pemerintah. Nah, anak ekonomi, ilmu ekonomi pembangunan harus bicara dari segi itu. Perspektif pemerintah dan pelaku usaha. Dalam artian kita tidak bicara, kalau kita bicara pasar saja berarti kita hanya paradigma kita tuh hanya kecil begitu, bukan kecil tapi hanya satu sisi, swasta, untung rugi begitu. Tapi kalau kita berbicara anak ekonomi, kita harus bicara pemerintah. Sehingga itulah yang membedakan kenapa anak ilmu ekonomi pakai distribusi, bukan pemasaran. Karena tadi, kalau menurut hemat saya, dalil bahwa kehadiran pemerintah itu. Karena apa tadi? Pemerintah itu tarik pajak. Tarik pajak baru distribusi dalam bentuk layanan publik itu. Nah, itu konteks anak ilmu ekonomi. Bisa paham ya? Nah, itu yang mungkin dari kakak. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain? Teman-teman yang mau tanya, silakan. Yang ini, yang tidak ada kelompok ini, ada yang kalian mau tanggapi dari 4 kelompok ini? Atau bertanya begitu? Baik, Bapak Sarah pertanyaan. Siapa namamu? Kau tanya ke siapa? Kelompok berapa? Ini tanya ke Bapak. Oke, saya tidak ada kelompoknya. Oke, silakan. Maksudnya ini yang kami tidak ada kelompok ini nanti ini minta materi di teman-teman yang ada kelompok sudah kerja itu baru nanti kita tulis di buku kah? Ya, seperti itu. Nanti pas masuk kelas minggu depan, kakak suruh itu. Misalnya siapa nih, Frankie, kau maju ke depan jelaskan yang kemarin. Nanti kau terserah yang kau catat yang mana. Misalnya kau mau lihat yang Pinang kah, yang Salon kah, iya toh? Nanti kau lihat yang mana. Gitu. Seperti itu. Kalau bagi tugas, bagi materi ini tuh, ya kau minta saja di ketua kelas gitu kan. Kalian kan minta di ketua kelas, masa saya yang kirim? Kalian bisa minta. Kalau dikasih ya silakan. Kalau tidak ya harusnya dari sini. Gitu. Bukan berarti kalian minta langsung begitu, jangan juga, itu enak sekali. Gitu. Ini mereka kan secara kelompok, nilai kelompok. Nah, itu yang menurut kakak, kau lihat ini, kau catat. Supaya nanti waktu kuliah, kakak suruh kau, Frankie, kau maju baru kau cerita sedikit apa yang kau dengar di persentase kelompok. Bukan berarti kau harus jelaskan satu-satu ini, tidak. Macam kakak tadi, ternyata dari 4 kelompok ini, yang paling penting itu adalah lokasi. Yang kedua adalah penggunaan digital.
Nah, ternyata dari 4 kelompok ini juga mereka walaupun tidak punya izin tapi bermanfaat ke lingkungan. Dibandingkan kalau coba orang yang lain usahanya besar-besar punya izin tapi tidak ada manfaat sosial. Kalau yang ini walaupun kios sederhana tapi itu ada manfaat sosial. Nah, bisa sederhana begitu kalian jelaskan di apa di kelas nanti. Begitu Frankie. Tapi kalau materi terserah lah itu urusan kalian. Tanya ketua kelas kah atau kalau saya sih jangan di ketua kelasnya, izin sama ketua kelompoknya itu. Mereka mau enggak kasih begitu ya. Begitu Frankie dan adik-adik yang lain. Oke, oke adik Frankie semangat. Rajin kuliah Frankie ya. Kita sama-sama kuliah kok. Ini kakak juga belajar. Akhirnya kakak dapat informasi baru ini. Oh ternyata orang jual pinang juga bisa ya. Ini kan kita tidak bisa belajar di kelas ini. Akhirnya kalian turun lapangan ini, kakak juga ada belajar. Oh, ternyata ada situasi begini. Oh, ternyata apa ada manfaat sosial walaupun kiosnya kecil. Ternyata teori lokasi itu betul di dalam ekonomi regional bahwa kita menetapkan usaha itu di tempat lokasi yang mana benar-benar terjadi begitu. Kakak juga belajar seperti itu. Apalagi kalian begitu ya. Harus belajar juga. Oke, ada lagi? Jam 12. Pak, ada Bapak. 5 menit lagi. Ini siapa? Siapa? Hudson Bapak. Siapa? Headson. Hudson ya ada Bapak. Ya, Oh, Bapak. ya Headson. Kok di mana? Kok rajin-rajin kuliah ya? Ada di rumah Bapak. Oke. Kau mau tanya apa? Ke siapa? Ke kakak atau ke kelompok ini? Ke kelompoknya saudari Hanifah. Hanifah Pinang ya? Iya Bapak. Kau mau tanya? Oke, silakan. Hanifah masih ada? Hanifah? Masih ada, Bapak. Masih Oke. ada. Yare, kau tanya sudah. Apa? Kenapa? Silakan Yare. Oke, baik. Bapak, shalom, selamat siang teman-teman, Bapak yang terhormat. Iya, shalom. Pak, izin pertanyaan saya. Tadi kan sudah Hanifah mengatakan bahwa mereka sudah waktu itu turun lapangan di Pasar Yotefa, Bapak. Benar, Pasar Yotefa. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, jikalau kan ibu-ibu yang menjual pinang kan sedang mencari nafkah. Nah, kan di samping itu harus menjual pinang kan dengan izin pemerintah karena tanah yang ada di sana kan milik pemerintah. Dan di sisi lain juga, jikalau yang menjual itu orang asli Papua, mereka akan memberontak bahwa kenapa ini tanah kami. Sering terjadi begitu, Bapak. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, jika itu terjadi di kondisi situasi itu, apa yang akan pemerintah lakukan? Terima kasih, Bapak. Oke. Ini ke Hanifah kan? Hanifah, apa yang kau Iya, bisa? Bapak, benar. Ini terkait dengan agak melebar sedikit Yare. Izin Bapak, surat izinnya dari Bapak. Ya, Yare dia maksud ini terkait surat izin. Dalam artian ada eksklusif begitu afirmasi tentang beberapa hal pelaku ekonomi gitu ya. Nah, izin ini menjembatani tentang hal-hal itu gitu ya. Nah, ini yang ya begitu ya Yare ya. Benar Bapak. Nah, ini bagaimana kita menyikapi dari pemerintah itu. Hanifah bisa ini tangkap. Coba, Bisa, Hanifah Bapak. jelaskan saja. Tidak apa-apa diskusinya. Ayo, silakan Hanifah. Jadi seperti yang teman-teman tahu kan di Papua sini kita ada peraturan di mana yang boleh menjual pinang kan cuma OAP. Ya. Tapi seperti kita lihat di pasar, bukan kebanyakan lagi, tapi mungkin rata-rata ya. Yang berjualan pinang malah orang-orang pendatang. Non-OAP. Ya, non-OAP orang-orang pendatang ya. Ya. Atau yang bisa dibilang orang Nusantara. Ya. Oke. Sudah? Kalau menurut saya pribadi, sebentar ya. Silakan, tidak apa-apa. Santai aja. Kalau online begini kan kakak bisa sambil merokok enak.
Gimana? Yang kakak bantu atau teman-teman Tapi yang lain bisa bantu? Nah, silakan. kayaknya kalau di Kabupaten Jayapura, peraturan itu tidak terlalu ketat. Yang ketat justru di Kepulauan Yapen. Selain itu Oh ya. juga, kalau tidak salah, mereka mama-mama yang berjualan pinang ini apa? Kebanyakan ini kan pasokan pinang dari Arso, dari Koya, dan kebanyakan itu dari mama-mama itu sendiri. Jadi yang bisa dibilang pemasoknya itu semua orang Papua, cuman yang nanti menyebarkan bukan lagi orang Papua. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa secara pribadi. Karena Oke. kalau di Jayapura itu dia punya peraturan belum terlalu ketat, lain dengan Kepulauan Yapen. Kalau Kepulauan Yapen, kalau tidak salah di sana yang boleh berjualan pinang mau pemasok ataupun bukan pemasok harus orang asli Papua. Oke. Sudah? Jadi mungkin itu saja. Sudah Bapak. Oke. Oke. Siapa tadi? Yare itu apa teman satu teman Hanifah sudah sampaikan tentang apa ya tahapan bukan tahapan tapi begini ada namanya kan value chain, mata rantai ekonomi kan, bukan VC ini ya, bukan. Jadi mata rantai ekonomi. Jadi mata rantai ekonomi. Nah, dari yang tadi ya, macam tadi misalnya kita bagi begini ya, ini adalah produksi, ini adalah distribusi, ini adalah akhir ya, konsumen akhir gitu ya. Nah, inilah mata rantai ini ya. Nah, orang Papua itu diproteksi pada tahapan inikah, atau tahapan inikah. Ini yang tadi Hanifah coba jelaskan. Nah, ada perbandingan itu antara kota dengan tadi ya tahu. Kalau misalnya diduga gitu ya, diduga diserui daerah Serui ya. Nah, itu diproteksi itu. Ya kan gitu kan Hanifah kan? Diproteksi itu. Semuanya ini. Ya, Jadi Bapak. dari produksi harus orang Papua, dari distribusi orang Papua, untuk konsumen akhir perantaranya orang Papua. Nah, bisa jadi di kota ini tidak. Untuk terkait pinang, ya, terkait pinang. Misalnya begini, pohon pinang yang di sekitaran Jayapura atau di Skou, yang punya ini adalah orang Papua. Jadi berarti kan ini kan produksi ini kan, yang punya ini orang Papua, tidak ada, jarang pendatang ini kan, jarang pendatang menanam pinang. Oke, dari sini sebelum ke pasar itu kan ada istilahnya pedagang pengumpul itu toh, iya kan? Nah, bisa jadi pedagang pengumpul ini orang lain gitu ya, orang lain. Jadi masyarakat penduduk Indonesia, tapi dalam artian konteks kepapuaan mungkin dia disebut non Papua atau tidak apa bisa jadi macam kakak dari Merauke, kakak juga disebut OAP tapi bukan asli Kortumbai begitu kan. Ah, itu bisa jadi sudah orang lain. Nah, oke, dia ambil perantara. Nah, dia entahlah dia jual kemana. Biasanya dia jual langsung ke pasar Yotefa. Ya kan? Nah, di pasar Yotefa ini dia kan paguyuban. Agak sulit, dia punya mekanisme. Misalnya tahu. Ah, dia punya paguyuban itu. Pinang dia punya paguyuban. Nah, dia masuk di perantara ini, paguyuban itu diproteksi. Tidak, paguyuban ini bukan istilah Muslim Nusantara, tapi ada kelompok-kelompok apa ya, kelompok-kelompok manfaat dari aktivitas ekonomi. Nah, kita orang Papua punya ndak ini. Nah, setelah dari pasar sini kan orang ngambil ini, beli. Ini bisa berbagai hal. Ini kita tidak bisa proteksi. Ya. Siapapun dia, orang Cina kah, orang India kah, dia mau beli dari sini tidak bisa. Jadi ruangnya di mana? Kalau apa menambahkan apa Yari tadi, apa yang perlu dilakukan tadi? Ya, kita proteksi dulu ini, ya, kasih tahu orang Papua yang tanam pinang bahwa dia ini menguntungkan loh. Jadi kalian rawat pinang, tanam pinang, karena ada bukti nih, ada bukti yang jualan pinang. Mama ini kan, Mama Maria ini kan, ya kan? Dia bisa kasih sekolah 5 orang anak. Apalagi yang penjual pinang ini, ya kan? Nah, itu terkait yang kita harus sosialisasi, literasi ya. Literasi dari segi produksi di sini.
Nah, yang berikutnya, yang kalau menurut kakak yang kita harus bijaki oleh pemerintah kota adalah di sini, pedagang pengumpul ini. Terkait apa? Proteksi. Jadi proteksi itu menurut pandangan kakak bukan tahapan mata rantai ekonomi itu harus OAP atau tidak harus non-OAP, enggak. Tapi terkait ekonomi, apa? Harga. Ya. Berapa harga satu mayang pinang yang harus dibeli di misalnya di Arso itu berapa? Di apa Skow sana itu berapa? Jadi proteksinya di sini. Jadi pemerintah kota itu proteksi. Untuk apa? Afirmasinya di sini. Oh, ini kan tanah, ini kan orang Papua bergantung di produksi sini. Jadi pedagang pengumpul ini kalau beli di orang Papua, satu mayang misalnya biasanya misalnya 200.000, ya untuk orang Papua 250. Ya kan? Tapi harus dijaga bahwa orang Papua dikasih literasi, harus tanam pinang begini ya supaya buah pinangnya baik. Seperti itu kalau menurut kakak, karena kakak di rumah Tanah Hitam ini setiap minggu itu lo datang petik gitu. Setiap minggu itu. Jadi 300, 600 itu ada, itu mama punya. Itu orang yang pakai arit ini apa? Di atas Surabaya ini apa namanya? Lupa lagi suku apa nih? Apa namanya nih yang bisa pakai celurit ini? Suku apa namanya? Orang Madura. Nah, saya bisa panggilnya Om Madura. Jadi dia sering datang ke rumah Tanah Hitam, ambil pinang. Nah, dia ambil itu. Ambil pinang saya, terus dia jual di pasar Yotefa itu. Nah, kayak gitu. Jadi yang diproteksi, waktu Om Madura datang beli pinang di mama saya, Om Madura serentak Om Madura, ada Om Makassar mungkin, Om Jawa, harganya itu sama. Dan diproteksi oleh Perendakop. Seperti itu kalau menurut kakak. Kalau seperti Serui misalnya, itu juga hati-hati, jangan sampai ada gagal pasar. Bisa jadi, ya, karena tidak ada kompetisi. Ingat baik-baik dalam teori ekonomi bahwa ketidakadaan kompetisi meminimumkan peluang untuk inovasi. Ya, itu juga harus hati-hati. Itulah yang kakak bilang, aspek pemasaran ini kita tidak lihat dari segi manajemen, tapi kita lihat dari distribusi. Nah, mata rantai tadi itu adalah distribusi, peran distribusi. Nah, peran distribusi ini harus diatur oleh pemerintah kota. Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur ini? Perindakop, ya kan? Perindakop, kalau teknisnya Perindakop. Terus Bapenda kalau ada objek pajak, ya itu Pemda. Gitu Jare ya. Mungkin begitu ya, ini sudah jam 12:30. Nanti diskusi lanjut di kelas. Siap, Mungkin Bapak. begitu? Boleh, Bapak. Oke, terima kasih. Mantap, saya suka. Oke, mungkin begitu Kak. Adik-adik, kakak terima kasih yang tanya, terus apa istilahnya presentasi sekarang ya. Oke, mungkin begitu Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Kita ketemu di hari 13 ya, tanggal 13 minggu depan. Jadi pastikan bahwa teman-teman nanti kakak ada record, nanti kakak kirim ya. Kakak kirim, kalian pelajari, terus kalian buat uraian, misalnya Frankie dan lain-lain buat uraian supaya kalau nanti di kelas di tanggal 13 minggu depan, hari Kamis itu minggu depan kita ketemu, kalian maju. Jadi yang kelompok ini yang duduk manis saja. Yang kalian yang tidak ada kelompok ini maju satu-satu. 5 menit kalian utarakan ganti, 5 menit ganti. Supaya kalian punya nilai ada. Mungkin itu dari kakak. Ada adik-adik yang mau ini sampaikan? Kalau tidak ada kita akhiri. Ada? Jelas, Bapak. Jelas, Sudah Bapak. ya. Oke. Kalian harus ini semester berapa kak kalian ini? Sudah semester 7, 6 toh? 6 toh? 4 Bapak. Oh, 4. Mau 7, Bapak. 6 mau 7. Oh, ini yang tua-tua dinas ini kan kontrak ke bawah. Iya, tadi beberapa yang tua-tua dinas. Ya, kontrak ke bawah, Pak. Aduh, Benar, Bapak. ini tua-tua dinas ini. Oke, yang penting rajin, kakak tuh yang penting kamu rajin kuliah. Kakak harap tidak ada nilai error ya. Tapi beberapa anak yang tidak kuliah itu ya
itu tidak mungkin kakak kasih dia error, tapi pasti lebih rendah. Saya rasa itu hal yang kakak sudah hargai kalian, seperti itu. Tidak akan ada nilai error, yang tidak pernah masuk pun tidak akan ada nilai error, karena kakak tetap hargai kalian. Oke, mungkin tapi kalian harus hargai saya juga. Kalau ada misalnya Frankie sangat tidak hargai, saya tidak ada pilihan. Kalau mungkin saya bisa kasih error misalnya, ya. Mungkin begitu kak adik-adik. Kakak harus lanjut. Ini hari yang paling melelahkan, hari Kamis ini. Dari pengantar pengantar aplikum dari jam 8 sampai jam 9. Harus bangun pagi dan sampai sore, ini yang melelahkan sekali. Makanya kemarin kita kuliah sore itu saya agak kurang ini. Karena saya harus dari pagi. Tapi tidak jadi masalah. Oke, mungkin begitu. Kita ketemu di hari Kamis minggu depan di kelas. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin begitu kak teman-teman. Kurang lebihnya kakak mohon maaf sekali. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman. Lancar. Yang lain tetap belajar. Oke, selamat siang. Tuhan berkati. Siang, Pak. Siang, Bapak. Kakak close ya. Siang. Oke. Berlalu kan? Victor Kiwo keluar. Ya, hadir Bapak. Woi, keluar. Alberto.